Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, sedang taklim yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita catat dulu ya ayat-ayat yang akan kita bahas. Pokok bahasan kita surat Al-A'raf ayat 17. Nah, ini pokok bahasannya ya. Al-A'raf 17. Nanti penjelasan tambahannya kita baca surat Maryam ayat 33, lalu surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Lalu nanti surat Al-A'raf ya 172 ya. Kita baca ayatnya ya. Al-A'raf 172, lalu Fussilat ayat 30. Fussilat itu 41 30. Fussilat 1 itu. Lalu Asy-Syu'ara ada dicatat nih. Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 222. Nah, terakhir nanti Fussilat 30. Nah, terakhir nanti kita bahas surat Ibrahim surat 14 ayat 22. Nah, inilah ya di antara ayat yang akan kita bahas. Spidolnya yang bagus. Oh, iya, apa nih? Papan tulisnya apa? Papan tulis. Inilah di antara ayat Ibu ya yang akan kita bahas. Terang Ibu. Ya. Berdiri ya. Udah itu sudah. Sudah bagus. Udah. Cuma terang berdiri tadi. Cuma berdiri. Apa? Hah? Ini 17. Ya, biasa ulang lagi Ibu ya. Ya, lalu 2 itu. Ya. Masalah talimo, masalah mantu banyak. Ya. Talimo kadang-kadang masalah, kadang talimo lelo mantu masalah. Ya, Al-A'raf 17. Nah, ini Maryam 33. Ini Ali Imran 35, 36, 37. Ini Al-A'raf 172. Ini surat Fussilat 30. Ini Asy-Syu'ara 221, 222. Ini Ibrahim ayat 22. Nah, ini ya, kita akan bahas ayat-ayat. Tapi pokok bahasanya di surat Al-A'raf 17. Nah, kita baca Al-A'raf 17 dulu. Apa bunyi ayatnya? Al-A'raf 17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim la tajidu aktsarahum syakirin. Nah, itu punya ayatnya kira-kira. Jadi setan bersumpah di hadapan Tuhan. Ini waktu setan mau diusir dulu, dia bersumpah. Apa sumpah setan itu? Saya benar-benar pasti akan mendatangi mereka. Maksudnya manusia ini. Jadi kata setan dulu, saya pasti benar-benar akan datang kepada mereka. Jadi bukan hanya bisi-bisi dari jauh. Kata setan, saya akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan minimal kata setan, engkau tidak akan menemukan ya sebagian besar manusia itu nanti menjadi orang yang tidak bersyukur. Ya, kata setan begitu.
Minimal ya engkau akan mendapatkan sebagian besar manusia itu tidak bersyukur kepadanya. Nah jadi ini sumpah serapah setan, Bapak Ibu ya, dia sudah bersumpah bahwa dia pasti mendatangi kita. Makanya digunakan 3 taukidnya, 1 lam ditambah nun tasdid di belakang. Kalau datang itu bahasa Arabnya kata yakti, saya datang ati. Tapi setan mengatakan la atiyanna, ko nunu dua sungguh lampa tambah nun cek lain sungguh dulu tambah nun cek lain sungguh hebat. Ini gemas setan yang kita ibu ya. Jadi saya benar-benar akan datang kepada mereka. Itu sumpah setan ya. Jadi Bapak Ibu jangan pada merasa aman ya, karena dia akan mendatangi kita. Tidak ada yang aman kita ini, karena dia pasti datang dimanapun. Bahkan hebatnya Bapak Ibu, setan itu dia 24 jam mendatangi kita, bersama kita. Malaikat ada batas-batasnya ya. Malaikat itu Ibu kalau bersama kita selama di tempat-tempat baik saja. Kalau Ibu masuk kamar mandi, itu malaikat tidak mau masuk, dia tunggu di luar tuh. Karena malaikat tak mau masuk ke kamar mandi karena Ibu buka aurat di sana. Malaikat takut dengan aurat kita, maka dia tengok, dia tidak tunggu di luar. Ya setan berkorong-korong masuk. Itu makanya Bapak Ibu masuk kamar mandi doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Ya Allah jauhkan, lindungi saya dari setan jantan dan setan betina. Kalau ibu-ibu yang masuk ke kamar mandi itu setan jantan banyak dalam. Kalau apa-apa masuk kamar mandi itu setan betina banyak di dalam. Iya ya, makanya tak boleh lama-lama di kamar mandi. Makanya anak bujang-bujang, anak gadis-gadis kalau lama di kamar mandi itu lagi cepet. Allah tu ya keluar lagi. Setan banyak dalam dia. Ya, malaikat tak mau dia. Dan malaikat itu takut dengan aurat. Tapi setan ikut selalu. Kedua, ketika kita di kamar bersama pasangan kita, setan tak mau tuh, dia keluar. Nah, setan yang ada di sana. Itu makanya kalau kita dengan istri, dengan suami, doanya apa? Allahumma janibna minasyaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu doanya kan? Ya Allah jauhi kami dari setan dan anak yang akan Engkau titipkan kepada kami. Cuma kau ibu kalau tidak baca doa itu dulu, anak kadang tangka mada. Maka kecuali anak setan, nama iya betul. Anak setan satu dulu tuh. Kan saya bagi anak setan ya. Apa pun satu setan. Ya. Jadi itu ibu ya. Jadi kalau malaikat ada batas, kalau setan tidak, dia akan mendatangi kita terus selamanya tanpa batas. Tapi Bapak Ibu, walaupun setan datang kepada kita setiap saat, tapi ada waktu istimewa setan datang. Dan di waktu ini setan tidak pernah ketinggalan. Mungkin di waktu-waktu ini setan bisa lost dia, artinya dia bisa lengah aja. Tapi ada 3 waktu yang setan selalu mengintai 3 waktu ini dan tidak pernah melewatkan kesempatan mendatangi manusia. Ini yang disebutkan di surat Maryam ayat 33. Nabi Isa berdoa. Apa doanya? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Kata Nabi Isa, ya Allah, selamatkan saya di hari lahir, di hari mati, dan di hari berbangkit. Kenapa Nabi Isa minta diselamatkan di hari lahir, di hari mati, di hari berbangkit? Karena di 3 hari itu setan benar-benar akan mendatangi kita. Di 3 hari ini, hari lahir, hari mati, hari berbangkit, ini setan benar-benar mendatangi kita. Ya, makanya Nabi Isa minta, ya Allah tolong selamatkan saya di hari yang 3 ini. Di hari lahir, di hari lahir. Itu Bapak Ibu dalam hadis Sahih Bukhari ada 2 hadis itu. Kata Nabi, siyahul maulud hina yaqa'u naz'atun minasyaitan. Kata Nabi, setiap bayi yang lahir itu ditusuk setan. Dan dia menangis karena tusukan setan itu. Illa ibnu Maryam wa ummah, kecuali hanya 2 bayi yang tidak ditusuk setan, yaitu Nabi Isa dan Maryam ibunya.
Itu makanya bayi-bayi itu menangis tuh, karena ditusuk setan. Ya, itu artinya semua orang didatangi setan, makanya tusuk setan. Walaupun ada penjelasan medis kenapa bayi menangis lahir, katanya karena membuka klep jantungnya. Karena ada klep jantung itu kalau tidak terbuka dia mati. Maka dokter menampar-namparnya supaya dia menangis. Tapi kalau klep jantung itu benar, itu secara sebab dia menangis, bisa jadi hadis tadi mengatakan setan yang menusuk. Kenapa? Setan yajri majrad dam. Setan itu mengalir bersama darah. Ketika dia lewat di sana, tersubat, maka setan menusuk agar dia lewat. Nah, tapi itu artinya setan mendatangi kita setiap manusia di hari kelahirannya. Pertanyaannya, kenapa setan mendatangi kita di hari lahir? Ya. Tapi ada hal yang menarik juga, Bapak Ibu. Tadi kata Nabi, ada dua bayi yang selamat dari tusukan setan ya. Satu Nabi Isa, dua Maryam. Nah, ini ada penjelasannya. Kenapa Maryam dan Nabi Isa anaknya tidak ditusuk setan ketika lahir? Ibu Bapak kalau baca nanti ceritanya di sini di Ali Imran 35, 36, 37 ada 3 sebab itu. Kenapa setan tidak menusuk Maryam dan Nabi Isa? Ya, satu karena dia ketika hamil senang bernazar. Dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amal-amal sunnah. Karena nazar itu artinya memaksa diri melakukan amal-amal sunnah. Ibu, kalau bernazar puasa Senin Kamis wajib, kalau tidak berdosa. Kalau berniat baca Quran tiap hari wajib, kalau tidak berdosa. Jadi nazar itu artinya beda dengan nazar kita. Kalau nazar kita kan separuh mengancam Tuhan. Ya, dan kalau dulu dia anaknya disuap dan puasa. Kalau nak dulunya ada puasa apa gitu. Nazar itu ibu lulu indah nazar. Jangan. Karena tujuan nazar itu bertakarub pada Allah. Yang bagi orang sunat, bagi kita wajib. Tapi nazar itu pada yang sunat ibu ya, bukan pada yang wajib. Ibu kalau bernazar dan kalau sehat anaknya disuap dan puasa Ramadan itu kalau nazar yang wajib. Yang sunat. Karena yang sunat itu mendekat pada Allah. Makanya ibu kalau hamil nanti berbanyak. Mana tahu? Siapa yang bisa mengatakan? Siapa yang bisa kita? Oh, istri Nabi Zakaria saja usia 90 tahun hamilnya. Ibu 60 masih bisa. Ya, kalau nanti ibu hamil, maka perbanyak bernazar, perbanyak melakukan hal-hal yang sunat. Itu cara anak kita selamat dari gangguan setan. Ya makanya kan ada begini ya mitos orang itu ya. Ketika hamil ibu tidak boleh membunuh karena nanti anaknya cacat. Bapaknya tidak boleh menyembelih hewan nanti anaknya cacat dia. Karena apa yang ibu lakukan di waktu hamil itu berdampak kepada anak itu nanti setelah lahir. Itu mitos itu, tapi itu baiklah untuk mendidik supaya kita menjaga perilaku ketika hamil. Seperti Ibu Maryam, ketika dia hamil, dia bernazar, memaksa dirinya mengerjakan amal sunnah. So, yang sunnah itu tidak bisa wakarajo kalau tidak dapat solim. Ibu puasa Ramadan taruh sebulan 30 hari itu, tapi Senin Kamis sekarang kadang tidak dapat solim. Memaksa nazar, bisa nazar. Yang kedua, setelah lahir Ibu Maryam itu Maryam itu ibunya langsung ambil anaknya dan berdoa, inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungi dia dan anaknya dari setan. Ya, ini penting doa nih ibu. Ibu-ibu nanti kalau lahir anaknya ambil anaknya, baca doa ini. Atau dokter, bidan, perawat, tolong ini doa ini dihafalnya. Ya di Ali Imran 36-nya. Inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kalau lahir anaknya langsung bacakan doa itu. Itu doa melindungi anak dari setan tuh. Kadang itu sebagian apa-apa kok kadang aneh-aneh ya. Lahir anaknya ya, langsung naga anak tuh. Anak siap, biar apa awak apa. Percaya apa. Ini baca doa ini nih. Ini dokter-dokter perlu paham nih, karena dia membantu persalinan. Jadi menyelamatkan anak dari gangguan setan itu doa nih. Nih. Ini u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Yang ketiga, kenapa dia selamat dari gangguan setan itu? Karena ketika lahir itu Maryam diletakkan di mihrab. Diletakkan di mihrab sana. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Jadi memang nama Maryam itu ketika lahir ditaruh di mihrab. Karena mihrab itu tempat imam itu tempat yang ditakuti setan. Setan tak berani ke mihrab dia, tak berani dia.
Ya kalau di belakang tuh kadang-kadang setan ibu. Lagi anak-anak tembok. Anak-anak tembok tuh setan kotak. Kalau ibu di belakang tuh. Yang dimungkul kok setan tidak berani boleh ya. Atau aku aja belakang di mihrab. Aman dari gangguan setan. Nah tapi pertanyaan tadi, kenapa setan mendatangi manusia saat lahir? Di Al-A'raf 172 kata Allah, setiap bayi yang lahir dia itu beriman, bertauhid. Karena ibu bapak dulu ketika kita hendak dilahirkan, Allah mengambil janji dengan kita. Alastu bi rabbikum? Engkau percaya tak, beriman tak saya sebagai Tuhan? Manusia menjawab, qalu bala syahidna, kami bersaksi engkau Tuhan. Jadi semua anak lahir itu bersih. Makanya kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua anak lahir dalam keadaan suci. Setelah lahirlah dia berubah menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Karena itulah kata Nabi, setiap kelahiran anak itu tolong teriaki lagi kalimat ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah, supaya setan tidak jadi mencabut tauhid. Itu makanya Bapak Ibu, tidak banyak manusia yang selamat di hari itu. Pakai baterai. Nah, tidak banyak manusia yang selamat di hari lahirnya. Buktinya apa? Sekarang ini Bu, populasi dunia ini 8 miliar manusia. Dari 8 miliar itu 2 miliar cuma yang muslim. Artinya 2/3 dicabut setan ketika lahir. Makanya Bapak Ibu, alhamdulillah lah, kita yang hadir ini selamat dari lahir. Buktinya apa? Kita masih beriman. Andai Bapak Ibu tercabut imannya ketika lahir itu, tak di sini depan itu, mungkin di gereja, di wihara. Maka alhamdulillah kita yang hadir ini sudah selamat di hari pertama di lahir. Dan itu hari setan pasti dulu mendatangi kita. Memang kita tidak ingat lagi itu. Untunglah Bapak Ibu kita menyelamatkan kita dengan kalimat tauhid. Yang kedua, di hari mati. Dia akan datang di hari mati. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mati nanti akan menghadapi sakaratul maut. Itu dua yang datang langsung. Kalau tidak malaikat datang, setan datang. Kalau malaikat datang, setan datang. Kalau setan datang, malaikat datang. Kecuali malaikat maut sedang mencabut nanti. Bapak Ibu nanti ketika akan mati turun, ada kalanya malaikat. Nanti baca di Fussilat ayat 30 ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang beriman lalu mereka istiqamah dalam amal-amal saleh, saat kematiannya itu turunlah para malaikat mempertontonkan surganya. Nih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, di surga. Nanti ada Bapak Ibu ketika mati nanti dan turun malaikat nih surgamu, dan ibu mengalami kematian yang sangat indah yang tidak dirasakan sedikit pun sakit mati. Walaupun mati itu puncak dari segala rasa sakit. Ini mati ibu puncak sakit. Tidak ada sakit itu mati ibu. Ibu kata sakit kan? Lah mati. Ada apa kalau mati? Kalau puncak itu. Asal puncak sakit ibu mati. Itu makuk mati kok komplikasi. Ya kan? Jantung lah sakit, paru lah sakit, ginjal lah sakit, sado sakit, mati. Jadi kalau ibu Ludwig sakit baru ada mulai itu. Tapi kalau Ludwig lah sakit, pinggang lah sakit, paru lah sakit, sado lah sakit, ada tak kalau mulai itu. Kasih ibu doa, jadi ibu kawan. Maka ibu-ibu itu lah penyakit orang banyaknya. Ya, makin banyak penyakit makin sakit, cuma untuk komplikasi ibu doa jadi orang kawan. Ya. Jadi mati kok sakit ibu, di puncak sakit mati itu tadi ibu kamu. Cuma ada orang ketika mati itu sakitnya hilang. Bukan ada sakit, hilang saja sakitnya. Kenapa? Menonton keindahan surganya. Sama begini, ibu yang ke-7 nonton sinetron. Ada sinetronku yang mana rancak cerita ibu. Yang mana ke-7 mana cerita. Yo awak mananya cerituan. Kalau bahasa anak muda ini kuat banget. Ibu yang nonton sinetron itu tuh kadang kelingking nyamuk di kaki, itu terasa tuh. Kenapa? Indah. Pada yang mendengarnya cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lewat depan ibu-ibu yang sedang megang pisau. Apa yang terjadi? Kata naidiyahunna, ibu-ibu itu memotong-motong jarinya. Kenapa? Indah Nabi Yusuf menghilangkan sakit, ya, irisan itu. Tak terasa. Untung Nabi Yusuf ceramah ibu.
Kalau Nabi Yusuf ceramah ayat ibu tak pahala ke ada. Padahal Nabi Yusuf ibu, kata Nabi begini, keindahan itu diciptakan Allah 100. Dari 100 keindahan itu 99-nya di surga. 1 turun ke dunia. Dari yang 1 itu Nabi Yusuf Satrul Husni, separuh untuk Nabi Yusuf sendiri. Yang separuh mau bagi bersama-sama. Cukup bantu orang itu. Kenapa sakit seorang dia separuh? Bayangkan Nabi Yusuf separuh surat. Dia udah tanggung kakak itu. Ya berkumpul sadonya. Siapa kakak berkumpul kan Nabi Yusuf itu? Ya siapa? Raja Salman Khan, Azizan Khan, kan Amir Khan, kakak dong. Ya Leonardo DiCaprio, sana itu. Ya Christine Bieber, kumpul sadonya tu. Sadonya Nabi Yusuf itu. Ya kan? Bayangkan ibu, kok yang 99 itu diperlihatkan ke ibu menjelang mati. Tak terasa sakit mati ibu. Karena keindahan surga itu hilang sakit mati. Kenapa? Kalau ibu memenuhi syarat. Apa syaratnya? Ibu beriman. Sudah, cukuplah syarat pertama. Sudah beriman. Yang kedua, ibu istiqamah lagi sampai mati ini. Mulai hari ini ibu cari amal walaupun kecil amal, tapi jangan tinggalkan. Karena kata Nabi, dua muha yang paling dicintai Allah itu amal yang kontinu walaupun kalat sedikit. Ibu tidak usah banyak-banyak amalnya, sedekah saja 2.000 tapi rutin. Per minggu bisa aja, ya kan? Per bulan bisa aja, misalnya 1 bulan baru ibu mau bawa balik ke panti asuhan sekarang, tapi rutin ya sampai mati. Pokoknya ibu cari amal gak cie, tapi ibu jangan butuhin. Besok ibu rasuan saya mati deh. Cukup lah dan cari ibu besok. Ya, boleh mbak ibu, yakin lah ibu. Pokoknya ibu istiqamah lah. Asalkan ibu istiqamah, punya amal istiqamah, mati. Allah yang menjanjikan ini. Masa Allah yang menyalahi janjinya? Pasti. Pasti. Tapi syaratnya ibu istiqamah. Asal istiqamah, aman. Amalnya perlu banyak-banyak. Kan banyak-banyak nanti ibu dah buat mengerjakannya kalau banyak. Ya baca Quran 10 ayat tapi tiap hari. Kalau 10 ayat kan tak banyak itu. Qul huwallahu inna atayna iza ja'al 10 apa ya? Itu 10 ayat kalau rutin lah gitu. Istiqamah ibu ya. Saya punya cerita jamaah ibu. Jadi saya ada pengajian setiap hari Kamis malam di Al-Bisarin Singgalang. Itu sudah sejak 2015. Setiap Kamis malam. Dan itu satu-satunya masjid yang tiap minggu saya ceramah di sana. Dan sejak saya datang ceramah, ada ibu-ibu selalu ngantarkan jus buah. Itu contoh ibu ya, ibu itu contoh ya. Itu contoh ibu. Itu tiap minggu ibu datang jus, hujan bapak tiba gitu. Itu tiap rutin ibu tidak pernah putuin, tidak pernah asal ibu ada jus. Nah sampai 2020 di corona itu meninggal ibu. Aku kira putui jus kok, tidak mati kan ibu. Kiranya aku yang melanjutkan sampai kini. Kan tak payah tuh, sekali seminggunya. Itu sekali sebulan kan tak. Entah itu aku mau pasti ibu. Untuk istiqamah, itu contoh amal yang bisa istiqamah, Pak. Kan banyak amalnya begitu dari tulis itu, Yang penting ibu carilah amal yang bisa ibu konsisten. Tidak perlu amal kadang-kadang ibu. Ini janjinya pasti ibu ya. Ibu yakinlah, ibu salah kali menjadi itu, tak kelamul itu. Kalau ini tersadar, udah kelamul itu. Kita sadar kan ada latih itu, kalau latih kan ada kelamul itu. Pokoknya ibu siapkan amal supaya ibu artinya nikmat tuh. Oh hilang sakit hati percaya oleh ibu kamu. Kalau syaratnya dipenuhi kan syaratnya 2 dari itu. 1 beriman, udah cukup lah beriman kita. Tinggal yang kedua ibu istiqamah. Ya bisa jadi ibu istiqamahnya mungkin datang ke pengajian. Pokoknya mau satu pengajian di masjid mau datang, walau ketua dia musafir itu bisa, tapi ibu istiqamah tuh.
Amal itu macam-macam ibu, tidak satu amal. Makanya istri Fir'aun dia ada tahajud ibu, tahajud indah, puasa indah, tidak ada. Tapi dia istiqamah saja menahan sakit ketika suaminya menyakiti dia. Dilapar, disipak, dipijat, dia berdoa saja, ya Allah di sana, ya Allah di surga. Ibu cuma aja itu, dia tabuk dapat di sana di surga. Dia pijat dapat di sana, ya Allah di surga. Percayalah ibu. Oh ibu nikmat nanti di situ, syukurlah. Dia nggak ada apa-apa tuh nyerengi, dia nggak tahu kamu, itu model-model kamu. Pada sampai dia mau tahu pindah itu. Nah ibu tinggal mati nikmat saja. Itu salah itu ibunya kalau istiqamah tak bisa di amal aktif, bisa di amal pasif. Amal pasif itu tahan saja, sabar. Karena sabar itu amal yang besar nilainya. Nanti baca di Az-Zumar ayat ke-10 itu. Yang 39 ayat 10. Ini amal yang paling besar nilai itu sabar. Tidak ada kata sabar itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amal yang tanpa limit nilainya kata Allah sabar. Berarti sabar itu amal itu menahan. Itu makanya istri Fir'aun dilihatkan surga kepadanya menjelang mati karena dia sabar, istiqamah. Tapi ibu kalau ngejek sabar aku dulu bakti mah enggak. Kalau bakti selama ibu udah istiqamah namun dia pokoknya ibu tahan. Nah kadang-kadang sih gitu loh, ibu saya salah lapaya itu nyapak nyeberang menyerengi ya itulah. Itu tanda ibu sedang dibukakan pintu surganya itu. Saya udah dibuka ya. Nah, jadi ibu menyasar ya. Dari sangku cukur, dan dulu ikut gitu ya. Nah, itu tandanya pintu surga dibukakan Allah tuh. Asalkan ibu istiqamah kan? Jadi istiqamah ini penting ibu. Kalau ibu ingin didatangi malaikat, maka ibu istiqamah. Istiqamah walaupun amalnya kecil kata Nabi, sampai mati ibu jagalah amal-amal itu. Pokoknya ibu ya kalau bertahan dengan amal itu, insya Allah itu gini ibu. Nyawa ibu mati sesuai dengan istiqamah. Ada orang mati sedang sujud kan, memang dia istiqamah. Pasti Allah matikan di keadaan yang dia istiqamah. Ada yang mati sedang baca Quran, ada yang mati sedang ceramah. Ada dulu wali kota Bandung kan, khutbah Jumat mati, sedang khutbah Jumat mati itu. Dia naik mimbar mati. Wah itu kan ada istiqamah. Makanya saya itu berdoa karena itu, ya Allah kalau kau matikan saya nanti ya Allah sedang berceramah ya. Jadi kau nampak boleh terkurang, bukan mati dia. Tapi kalau sehat aku dulu deh bilang boleh kalau kadang bentuknya pemandangan itu udah tanduran siapa tuh kamu. Makanya ibu istiqamah dalam amal-amal saleh nanti mati di situ. Nah, kalau tidak malaikat yang turun, setan turun. Percaya nih. Kalau tidak malaikat turun, ibu besok setan. Dibaca di sini nih. Asy-Syu'ara nih. 26, 221, 222. Apa kata Allah? Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin asim. Kata Allah, mau tak saya beritahukan kata Allah. Ini setan turun kepada siapa? Saat mati. Kata Allah, setan itu akan turun kepada pembohong dan pendosa. Ada dua kelompok manusia yang didatangi setan ketika mati. Satu afakin, dua asim. Afak ini pembohong. Makanya kalau orang berbohong, kata Nabi dia akan mati dalam status pembohong. Kata Nabi jauhi bohong, karena bohong itu mengantarkan ke neraka. Dan seseorang tidak berbohong, kecuali terus berbohong dan dia akan mati dalam status pembohong. Karena pembohong ini Bapak Ibu, ketika dia akan mati, setan turun untuk memastikan dia mati dalam status pembohong, dan dia akan kawal itu terus. Makanya berbohong tidak boleh, tidak boleh berbohong. Orang jual HP ini banyak penutur sih kalau ini. Tidak boleh berbohong. Hanya dua bohong yang dibolehkan itu. Ketiga, satu bohong menyelamatkan nyawa orang. Gue sedang tawuran ibu, nyok aja, lari ulang, nampak ibu menyuruh. Aku bertanya dengan ajar itu ibu kecil dengan tampilnya, menyelamatkan nyawa itu boleh berbohong. Yang kedua berbohong mendamaikan orang. Ibu bakawan ke si A ke si C,
si A atau si C kau nak belok orang musuhan kau, tapi bakal ibu kedua-duanya. Datang si A ngecek ibu datang si C, ibu si C ibu A ngecek si A dan ibu ngecek saduanya. Kau bercakap itu, KJN bentuk KJN ibu tua ibu elok KJN, ibu santun banget. Tuh, pada itu KJN tadi itu, malu itu. Lalu bentuk demi mendamaikan orang. Yang ketiga berbohong menyenangkan hati istri. Atau boleh berbohong menyenangkan hati istri. Bukan membohongi istri, bukan. Ya itu boleh. Misalnya ibu masak ini takwa kuraso ibu. Kalau gampang bibir makan. Ayo ibu kok tanya orang kok, Pak lama Pak. Ada boleh jujur loh. Lama apa Mbak? Itu biasa dong itu. Ya, kalau ibu bertanya Pak lama, alhamdulillah. Ibu dari dulu sampai kini tak berubah masaknya. Dulu dah berarti mengecek, 2 jam sudah mengecek dulu bahagia mengecek. Itu sana nanti itu, baru. Ibu beli baju baru. Ibu kalau baju baru itu kau jubur ibu kacau rumah. Ada model rumah. Itu nyimpan uang mah, Pak. Ya jujur Pak. Ya kalau baju kan baru, bantu ke mantu lama aja. Kalau lupa ya bantu. Ibu apa jujur, Desi Nasari. Malu anak dulu waktu Desi Nasari. Senang ibu tuh, paham tuh. Kalau ibu tidak begitu bohong, nanti datang setan tuh. Jadi orang kamu. Karena setan akan mendatangi para pembohong. Karena pembohong itu kawan setan. Karena setan itu sifatnya pembohong. Makanya mencari kawan. Nyok pastikan kawannya kau dapat tobat sampai mati. Itu makanya ibu kalau yang cantik dia mana-mana janji. Itu ada pagi janji kita pilih itu orang. Setan turun begitu kau mati itu orang. Banyak cari-cari datang setan itu begitu kau mati itu. Banyak janji dan terpenuhi. Itu dia bukan betul. Ya, janji yang realistis. Ya. Yang tak terpenuhi dosa berjanji. Karena setan akan mendatangi itu para pembohong. Yang kedua asim, para pendosa. Orang kalau berdosa ibu, setan turun memastikan dia mati dalam status berdosa. Kenapa? Kata Nabi, Allah akan mengampuni dosa semua hamba sebanyak apapun kalau dia mau beristighfar kepada Allah, maka dia tagar sebelum nyawanya sampai ke tenggorokan. Karena mati ibu dari kaki ibu, malaikat akan mencabut dari kaki ibu. Tenggorokan batas taubat. Jadi nanti ibu kalau mulai bergaruh sama itulah bidobat itulah mati itu. Nah terakhir si kuah bunuh. Nah sebelum sampai ke sini tobat terima dan setan tidak ingin itu terjadi. Maka orang yang mati itu dipayahkan setan sepayah-payahnya hingga dia bisa menuntun ke jalan dia. Itu makanya kata Nabi ketika orang sakaratul maut setan turun membuat payah dia hingga dia merasakan haus yang jika diminum air yang dia muka bumi ini tidak cukup menghilangkan haus saat mati itu. Dan setan akan menuntut janjinya, janji ini, tinggal angguk-angguk saja. Dan dia akan mati dalam status pendosa, tidak bertobat kepada Allah. Itu makanya ketika mati kata Nabi, ada orang sakaratul maut, ajarkan la ilaha illallah. Seperti lahir dulu. Waktu lahir dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, waktu menjelang mati pun dia diajarkan la ilaha illallah. Dan bacakan Yasin, karena Yasin itu mempermudah proses mati. Karena dengan Yasin setan lari. Karena Bapak Ibu, setan itu takut dengan bacaan Quran. Makanya kata setan kepada Abu Hurairah, kalau kau baca ayat kursi menjelang tidur, setan tidak akan mendekat. Siapa yang baca Al-Baqarah di rumahnya, setan tidak masuk ke rumahnya. Maka ketika orang mati itu bacakan Yasin. Waktu sakarat itu sudah mati kan? Waktu sakarat itu bacakan Yasin, ya, supaya matinya lebih mudah. Ini bukan capek mati ya. Ini mati kan bisa capek lagi. Ya salah tahu ibu dibaca Yasin capek mati tidak? Mati itu sesuai ajal saja. Cuma proses yang sulit bisa lebih mudah dengan bacaan Quran tadi. Saya ada orang marah ke saya keluarga dulu di kampung. Pak pula sakarat itu membacakan Yasin berang sini. Suruh capek mati lagi dan. Kadang pula Yasin mempercepat mati ibu. Kalau bisa lah Yasin mempercepat mati ibu mematiin orang. Ibu kalau berang apa lalu baca Yasin.
Ini kenapa pentingnya ibu ya, kita punya anak-anak yang saleh. Saya pesankan ibu nanti, ibu nanti kalau sudah sakarat, kalau dibawa ke ICU, jangan mau, jangan mau. Salah saya begitu. Kecuali ada yang menemani ke dalam. Ibu di ICU itu akan berjuang mati sendiri nanti. Dan setan yang menuntun ibu. Percayalah, kalau tidak ada yang menuntun ibu, setan menuntun di kala mati itu. Makanya Nabi Muhammad saja dipeluk Aisyah matinya. Kata Aisyah, Nabi meninggal dipelukkan saya. Waktu beliau mati, air ludah saya dan ludah Nabi itu bersatu. Kenapa? Beliau minta disiwakkan di akhir-akhir nafas beliau. Wah sakarat, kata Nabi. Apa kata Nabi? Aisyah, tolong siwakkan saya. Diambil siwak, disiwakkan Nabi. Itu cara juga menolong orang mau mati itu. Orang sakarat itu disiwakkan. Disiwakkan itu mudah matinya itu. Siwak. Makanya ibu balik-balik dah siwak deh. Kalau agak payah Pak, baguslah siwak deh. Iya, ya mudah matinya bu, tak capek mati itu. Memang begitu sunnahnya. Saya pernah ke ICU. Saya ada kawan dulu bapaknya sakarat, dibawa ke ICU. Saya bilang sama dokternya, dok boleh tak saya ke dalam? Silakan Pak, masuk saya ke dalam. Saya tuntun di dalam itu. Dan dokter ternyata tidak berbuat apa-apa lagi. Dipasang alat. Dan dia nengok-nengok dari jauh saja dokter itu. Lama tidur. Karena orang di ICU ini bu, pai mati itu. Coba ibu kata. Makanya kalau ICU itu datang saya itu main keluar ke rumah. Tak ada. Jarang-jarang saya keluar ibu, main keluar ke rumah. Karena secara medis kesadaran orang kalau sudah di bawah sekian, dia pasti mati. Dokter tahu itu. Makanya ketika dibawa ke ICU kata dokter apa kepada keluarga, perbanyak berdoa Pak ya, tidak begitu? Ya ada seorang lagi yang bisa diselamatkan imannya nih, karena setan akan mencabut di hari itu. Maka celakalah manusia ketika nyawanya tercabut, imannya pun lepas, celaka. Dan setan bersumpah akan datang di hari itu. Sudah itu, saya benar-benar akan mendatangi manusia. Dan itu puncaknya dia mendatangi kita di saat nyawa terlepas itu. Makanya ibu penting kita punya anak-anak yang saleh. Kalau kita sakarat nanti dibantunya kita, dibacakannya Quran, dibisikannya la ilaha illallah. Begitu tuh. Kadang ada anak-anak ini apa sakarat video saya. Tak nyodok apa tidak paham agama. Padahal setan sedang mencabut iman bapaknya. Setan sedang berjuang mati-matian mencabut iman ibunya. Tidak dia bantu di saat itu. Celaka yang tak selamat di hari itu. Karena setan sudah bersumpah akan mendatangi manusia. Dan itu puncak hari dia mendatangi kita. Tuh. Nah, tuh kenapa? Ya setan bersumpah dulu datang. Nah yang ketiga, di hari berbangkit Ibrahim 22. Ketika ibu bapak berhasil diajaknya oleh setan, maka dia akan mendatangi bapak itu. Siapapun yang berhasil diajak setan dengan janji-janji manisnya itu, dia akan mendatangi orang itu nanti di hari berbangkit. Apa kata setan? Ini semua saya sudah janji-jangi ya. Janji-janji saya banyak sekali ke kalian. Fa'akhlaftukum. Tapi semua janji saya itu palsu. Itu kata setan. Janji saya itu palsu. Saya berjanji betul. Yang salah fastajabtum li. Kenapa kalian percaya dan mengikuti saya? Saya berjanji iya benar, tapi janjinya tidak benar, palsu. Saya hanya menjanjikan, kalian yang mengikuti. Maka kata setan, fala talumuni, jangan mencela saya hari ini. Lumu anfusakum, cela diri kalian sendiri. Kenapa? Saya tidak bisa menolong hari ini. Dulu saya janji-janji banyak, iya benar, tapi janjinya palsu. Dan sekarang saya tidak bisa berbuat. Saya pergi ya, sorry ya, jangan salahkan saya, karena kalian yang ikuti saya. Ya. Jadi ibu-ibu nanti kalau ada yang berpidato ya di depan ibu nanti di hari kiamat, itu tidak selamat itu. Karena setan pasti mendatangi sampai hari berbangkit. Sampai hari berbangkit, setan akan mendatangi kita. Nah itu janji setia setan dulu di hadapan Allah, dia akan mendatangi kita. Itu kenapa redaksinya 3 tauhid tadi. La'atiyanna lam
nun, nun. Tiga taukid. Karena dia tidak satu lapis, tiga. Tidak berhasil di hari lahir, di hari mati. Tidak berhasil dari mati, hari bermati. Makanya setan berjanji mendatangi kita dengan tiga taukid. La'atiyanna. Ya, itu. Jadi ibu tinggal 1 hari lagi ya. Kalau ibu selamat di hari terakhir ini, hari mati, ibu dari berbangkit selamat. Kalau hari lahir sudah selamat, tinggal hari mati lagi. Nah, ini bisa disiasati nih, yang hari yang akan datang nih. Ibu sudah dikasih apa tadi ya, rambu jalan istiqamah, ada jalannya supaya ibu tidak didatangi setan tuh. Ya, pokoknya mulai hari ini ibu rencanakanlah apa amal yang ibu tidak putus-putus sampai mati itu. Ya, kecil saja amalnya pun banyak-banyak, gitu. Ya, oke. Lalu kata setan apa? Saya akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri. 4 ya, 4 depan, belakang, kanan, kiri. Oh kata Allah, silakan, silakan. Berarti proposal saya diterima 4. Setan minta 4 kan, dikasih semua. Innaka minal munzarin, silakan. Ada 2 yang setan tak menyebutkan, atas dan bawah. Atas itu zikir. Itu kenapa ibu baca nanti di surat apa? Di surat Az-Zukhruf, ya, Az-Zukhruf ayat 67. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa qarin, fahuwa lahu qarin. Ya. Siapa yang jauh dari zikir menyebut nama Ar-Rahman, maka setan akan menguasainya. Oh ya, Az-Zukhruf 36. Ya. Az-Zukhruf 36. Ya. Nah, membaca nanti surat 43 ayat 30. Ya. Jadi di Az-Zukhruf 36 itu kata Allah, siapa yang berpaling dari zikir, barulah setan menguasainya, barulah setan mendatanginya. Ya. Jadi selama ibu bapak berzikir, berada di tempat-tempat zikir, setan off dulu, off dia. Makanya ibu ketika mendengar pengajian ini, setan sedang off dia dulu. Sebab ibu sedang berada di tempat zikir. Makanya ibu kini kok saleh satu ni, kan saleh satu kini kok. Untuk dia macam alu selubuh satu yang tu. Kedua risiko itu. Nak aku balik tu. Dia. Makanya ibu saleh ibu beda ketika di majlis dengan di luar majlis. Karena ketika manusia berzikir, setan off dulu, tak berani dia tu. Itulah alasannya Bapak Ibu, setiap aktivitas yang kita kerjakan bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena setan akan jauh. Karena ketika manusia menyebut nama Ar-Rahman, setan off. Tuh. Ya. Coba Bapak Ibu, ibu kalau tidur zikir, baca Quran, baca ayat, zikir, ibu tidak akan pernah mimpi buruk. Kenapa? Mimpi buruk dari setan. Orang mimpi buruk itu karena lupa berzikir. Lalu saya ibu kamu. Ibu kalau mimpi buruk, coba ingat-ingat kalau lupa baca doa tadi, berzikir tadi tidak. Makanya perintah Nabi, siapa yang mimpi buruk, meludahkan diri, baca auzubillah, dan jangan ceritakan kalau dari setan. Itu adabnya. Ibu kalau mimpi buruk, meludahkan diri. Meludah itu maksudnya macam ibu Edo lah. Kakak dia apa kan mana dulu? Ya, mana mana kau? Ya, malu. Baca auzubillah. Jangan cerita besok. Tak boleh mimpi buruk ceritanya. Mimpi buruk diamkan saja. Kalau mimpi baik, bangun, baca alhamdulillah, karena itu wahyu dari Allah, ilham. Makanya kadang mimpi baik itu kadang yuk nyatu seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Dan ceritakan esok hari seperti Nabi Yusuf menceritakan mimpi baik ke ayah. Ada matahari, bulan, bintang sujud kepadaku. Dia ceritakan. Ada awak tak mimpi buruk cerita mimpi itu untuk saya.
gigi tanggal tu cerita kurang usah kawan tiga. Mimpi baik itu ya dari Allah, mimpi buruk dari setan. Makanya bu kalau tidak berdoa, tidak berzikir, menjalankan pasti mimpi buruk ikut. Kita setan datang. Ada begitu. Makanya kata Allah, siapa yang berpaling dari zikir, disitulah setan menguasainya. Itu makanya setiap aktivitas itu jangan lupa sebut nama Allah. Karena setan tak akan berani mendatangi orang-orang yang selalu menyebut nama Ar-Rahman. Itu kenapa setan tak menyebutkan atas. Karena ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Zikir. Kalau manusia berzikir, setan tak akan datang. Ibu kalau ya kan ketika marah, bacalah istighfar atau bacalah auzubillah, auzubillah minasyaitonir. Turun langsung. Turun. Kenapa? Karena marah dari setan. Al-ghadabu minasyaitan, marah dari setan katanya. Maka kalau kamu marah, zikir. Karena setan akan lari langsung. Siapa yang berpaling dari zikir, setan menguasai. Itu makanya ibu kalau merah kadang-kadang mengecek. Di situ kan, bangkit setan yang jamaah ada. Itu setan. Makanya orang merah itu mata merah, harimau merah, dan merah sebenarnya. Karena setan dari api, kok marah, merah. Makanya orang kalau merah itu suaranya tinggi. Paling mengecek dari awal. Kalau dia mari hari itu setan. Kalau orang mari hari mengecek itu udah kurang. Setan. Itu makanya diwan itu bahasa Persia tapi tidak ada bahasa Arab. Asli diwan itu dai dan diwan. Diwan itu artinya kumpulan jin. Jadi dewan itu artinya kumpulan jin. Itu kenapa dewan disebut dewan? Karena dewan itu harus berteriak. Harus berteriak. Kalau ada orang jadi anggota dewan dari mulai dilantik sampai pensiun tidak mengecek-ngecek lah. Kalau itu udah anggota dewan itu, enggak. Anggota dewan itu ibu berteriak-teriak. Itu kenapa dewan itu bahasa Inggrisnya, bahasa Latinnya parlemen. Parlemen dari kata parle itu. Parle itu bahasa Prancis, artinya berteriak-teriak. Jadi anggota dewan itu harus berteriak, harus vokal, bicaranya kencang. Nah, itu kenapa dewan disebut diwan. Karena jin kalau berkumpul dia berteriak-teriak. Nah, begitu bukan merendahkan kesamaannya. Ya. Jadi Bapak Ibu, orang marah kenapa suaranya tinggi? Karena dikuasai jin dan setan. Itu makanya orang marah itu kalau mengecek tidak terukur keceknya. Tidak ada orang marah itu dia puji-puji, tidak ada zikir, tidak ada orang marah itu caci maki. Sapa luisi ke